Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Wahyu Ramadan, NIM 2020 53059. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain penelitian berkas studies research. Case studies research. Latar belakang. Studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Biasanya difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap objek yang diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Dapat dikatakan bahwa penelitian studi kasus bersifat deskriptif dan eksploratif. Terdapat investigasi empiris tentang sesuatu fenomena yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fenomena dan sejak kapan sesuatu itu disebut sebagai fenomena? Misalnya, apa fenomena, kejadian, peristiwa yang ada pada bidang IT? Kedua, bagaimana dan kenapa orang yang menggunakan IT dan ada yang gagal, ada yang sukses? Ketiga, fenomena bisa digali dengan melakukan penelitian studi kasus. Yang keempat, studi kasus yang diambil bisa berasal dari suatu organisasi, komunitas tertentu, ataupun dengan cakupan yang lebih luas. Perbedaannya dengan penelitian survei, pada penelitian survei jumlah sampelnya cukup luas, sedangkan pada case study, jumlah sampel yang diambil sangat sedikit atau hanya beberapa orang. Persamaannya dengan penelitian survei adalah keduanya sama-sama menggali fenomena. Konsep menurut ahli atau pakar, Yin 2002, studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Pollitt and Hangler tahun 1992, studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut, mengapa seseorang berpikir melakukan sesuatu atau bahkan mengembangkan diri. Tellis 1997, studi kasus merupakan metode yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Fleisberg 2006, dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Yin 2002 dan Lamnek 2005 menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoritis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan subjek tunggal memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat inferensi dari data studi kasus kuantitatif. Tujuan penelitian studi kasus. Tujuan studi kasus secara umum bisa dirinci sebagai berikut. Peneliti menggunakan metode untuk memahami atau menyesuaikan permasalahan yang diteliti. Efektif untuk menunjukkan hubungan responden dengan peneliti. Memungkinkan para pembaca untuk menemukan hasil yang berkaitan dengan konsistensi gaya, faktual, dan internal, yaitu berupa kepercayaan pada hasil penelitian tersebut. Tujuan studi kasus secara spesifik bisa dijabarkan seperti berikut. Pada bidang psikologi, dapat mengungkap atau mendapatkan informasi pada suatu perilaku, sikap, respon, pemikiran kognitif, dan sebagainya. Pada bidang sosiologi, dapat mengkaji secara mendalam mengenai interaksi antar komunitas, organisasi, masyarakat, dan sebagainya. Pada bidang eksperimen, dapat menemukan suatu teori atau menghasilkan teori baru.
Jenis-jenis penelitian eksplanatori. Studi kasus eksplanatori merupakan studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Penelitian studi kasus eksplanatori bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, tujuan eksplanatori yaitu untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual. Contohnya adalah studi mengenai politik, ekonomi, dan sebagainya. 2. Studi kasus eksploratori. Studi kasus eksploratori merupakan studi yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Studi kasus ini bisa disebut dengan studi awalan atau pendahuluan pada penelitian. Maka dari itu peneliti diharuskan untuk melakukan penelitian dengan runtut dan sistematis sesuai dengan rancangan penelitian. Contohnya adalah mengenai sensus penduduk. 5. Studi kasus kemasyarakatan. Studi kasus kemasyarakatan ini merupakan studi kasus yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Kasus-kasus yang diteliti mengenai studi kasus kemasyarakatan, contohnya berupa perilaku menyimpang, pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat, kehidupan sosial, perubahan sosial masyarakat, dan sebagainya. 6. Studi kasus sejarah hidup. Studi kasus sejarah hidup merupakan suatu studi yang disebut dengan studi kasus biografi. Pada penelitian ini berfokus pada biografi seseorang yang berjasa atau memberikan kontribusi pada negara sebagai pahlawan dan sebagainya. Contohnya adalah studi kasus mengenai tokoh presiden, pahlawan, dan lain-lain. Jenis-jenis penelitian studi kasus yang ketiga yaitu studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif merupakan studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif yang memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut. Contohnya adalah mengenai sejarah, kebudayaan, dan sebagainya. 4. Studi kasus observasi. Studi kasus observasi merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga pada studi kasus observasi mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Yang ketujuh, studi kasus mikroetnografi. Studi kasus etnografi merupakan suatu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Contohnya adalah pengkajian mengenai tindakan kelas, perkembangan suku, dan sebagainya. Kedelapan, studi kasus analisis situasi. Studi kasus analisis situasi merupakan studi kasus yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat. Contohnya adalah mengenai perkembangan teknologi, pengaruh penggunaan media sosial, dan sebagainya. Bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. 1. Studi kasus instrumental tunggal. Studi kasus instrumental tunggal merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji sebuah kasus dan menjelaskannya dengan deskripsi. Pada penelitian ini, kasus tersebut menjadi instrumen untuk penggambaran secara rinci. 2. Studi kasus jamak.
Studi kasus jamak merupakan studi kasus yang menganalisis atau mengkaji lebih dari satu atau banyak kasus pada sebuah penelitian. Penelitian ini juga bisa mengkaji satu permasalahan, namun banyak isu yang digunakan, sehingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang kompleks. Studi kasus mendalam. Studi kasus mendalam merupakan studi kasus menganalisis atau mengkaji suatu kasus yang memiliki ciri khas atau keunikan. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian naratif, namun prosedur dalam kajiannya lebih rinci, sehingga sangat berkaitan dengan konteks. Ciri penelitian studi kasus yang baik. Ciri penelitian studi kasus yang baik memiliki karakteristik seperti di bawah ini. Satu, memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. Dua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Yang terakhir, menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan penelitian. Kelebihan dan kekurangan penelitian studi kasus. Kelebihan atau keunggulan penelitian studi kasus yaitu, studi kasus dapat mengungkap hal-hal spesifik, detail, dan rinci yang tidak bisa dijelaskan dengan penelitian yang lain. Selain itu, penelitian studi kasus juga dapat menguak makna di balik permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi yang apa adanya. Studi kasus tidak hanya sekadar memberikan laporan secara faktual, akan tetapi dapat juga memberikan suasana, nuansa, dan pikiran-pikiran yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian lain selanjutnya. Kekurangan atau kelemahan penelitian studi kasus yaitu, pada penelitian kuantitatif, studi kasus agak dipersoalkan karena segi reliabilitas, validitas, dan generalisasi. Studi kasus tidak selalu cocok dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena tujuannya menggeneralisasi. Studi kasus yang bersifat observasional mengharuskan peneliti untuk terjun langsung supaya mendapatkan data yang valid. Langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. 1. Pemilihan kasus. Haruslah berdasarkan alasan yang matang, sehingga penelitian tersebut berjalan dengan proses-proses penelitian sesuai prosedur dan dapat mencapai tujuan penelitian. Kasus tersebut harus disesuaikan bidang-bidang yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selain itu, kasus yang dijadikan permasalahan tersebut haruslah masuk akal dan ada latar belakang yang jelas. Kedua, pengumpulan data. Disesuaikan dengan penelitian apakah harus menggunakan observasi, wawancara, analisis, dokumen, survei, dan sebagainya. Pengumpulan data harus memperhatikan objek yang diteliti sehingga data yang didapatkan dapat dibuktikan atau diuji secara valid. Dapat dikatakan bahwa peneliti harus menggunakan teknik pengumpulan yang sesuai dengan penelitian supaya mendapatkan data-data yang valid. 3. Analisis data. Dilakukan setelah mendapatkan data-data berdasarkan pada teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka peneliti menganalisis, mengorganisasi, dan mengklasifikasi temuan-temuan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan haruslah jelas, sehingga tidak menimbulkan kerancuan analisis data. 4. Perbaikan dilakukan karena penelitian yang dilakukan tersebut haruslah didapatkan hasil penelitian yang sempurna, sehingga mengharuskan perbaikan walaupun data-data sudah dikumpulkan dan diklasifikasi.
Perbaikan ini bertujuan untuk penguatan atau penyempurnaan hasil penelitian. Bisa jadi peneliti ternyata membutuhkan data-data baru, sehingga peneliti harus terjun lagi ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Selanjutnya, penulisan laporan pada sebuah penelitian haruslah urut sehingga dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, penulisan laporan penelitian haruslah komunikatif, menggunakan bahasa baku, efektif, dan efisien dan jelas. Penulisan laporan penelitian juga harus mempertimbangkan kebermanfaat dari penelitian tersebut, sehingga pembaca bisa mengambil manfaat atau kegunaan penelitian tersebut digunakan pada masyarakat secara umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.